Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, Prodi Sejarah Sosiologi Angkatan 2019 kelas B. Yang terhormat Ibu Faizah Ulumi Firdausi, SSOS MPD selaku dosen pengampu Sejarah Indonesia Kontemporer, serta teman-temanku yang berbahagia. Atas rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita pemuda-pemudi Indonesia berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari kita membahas sedikit tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Apa peristiwa Sumpah Pemuda itu? Peristiwa yang besar, di mana sebuah perjalanan kebangsaan Indonesia perjalanan kebangsaan Indonesia. Karena pada Sumpah Pemuda, ikrar kebangsaan kita menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia, menggema di seluruh tanah air. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Sumpah Pemuda adalah gerak kebangsaan, bahwa kita, pemuda-pemudi Indonesia, adalah pemegang peran penting sejarah kemajuan bangsa. Kepada pemuda harapan bangsa Indonesia di masa depan bertumpu. Sebab pemuda yang hari ini sedang berproses belajar, mereka yang akan menggantikan para pemimpin yang saat ini menjabat posisi penting di negara kita. Sekali lagi, pemuda adalah harapan Indonesia di masa depan. Harapan yang akan menggelorakan semangat juang bangsa Indonesia agar terus berkarya. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang berjaya, bangsa yang disegani dunia internasional. Bangsa-bangsa di dunia yang saat ini berjaya, itu tidak lepas dari kontribusi besar para pemuda. Di Amerika, Jepang, Jerman, dan Cina, para pemuda di sana sangat luar biasa kontribusinya kepada bangsa dan negaranya. Pemuda di sana terus berkarya demi kemajuan bangsa dan negaranya. Supaya apa? Kita juga bisa menjadi bangsa yang berjaya, bahkan melebihi Amerika, Jepang, Jerman, dan Cina. Jika pemuda Indonesia bisa menggelorakan semangatnya untuk terus belajar dan belajar, sehingga kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dunia, dan kekuatan militer yang tangguh, bangsa di luar kita akan tercengang melihat kita berjaya. Tetapi untuk mencapai itu semua butuh kerja keras dan para pemuda kita untuk terus belajar demi terwujudnya kemajuan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia telah merdeka sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi sampai hari ini kemerdekaan itu seolah semu. Bangsa kita masih dalam bayang-bayangan imperialisme baru, baik dari bangsa asing, seperti penjajahan budaya, ideologi, dan ekonomi, ataupun penjajahan yang dilakukan oleh saudara sebangsa tanah air, seperti korupsi, ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi. Maka Sumpah Pemuda yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu penting untuk selalu kita hadirkan dalam diri dan jiwa bangsa Indonesia, agar semangat kesatuan dan persatuan kita tidak pernah luntur, sehingga kemudian terbentuk kesadaran yang tinggi bahwa kemerdekaan yang dicita-citakan oleh pemuda-pemudi 1928 merupakan keinginan luhur yang sampai hari ini mestinya menjadi spirit perjuangan pemuda-pemudi. Bayangkan
Betapa mirisnya ketika kita melihat konflik kekerasan terjadi di mana-mana. Baik atas perbedaan ras, suku, budaya, ataupun agama. Atau hanya karena hal-hal sepele seperti yang terjadi kepada pemuda-pemudi bangsa. Kekerasan terjadi seperti bom waktu. Bahkan atas nama agama, bangsa kita menjadi pembunuh yang seolah-olah dibenarkan Tuhan. Lalu di mana sisi kemanusiaan bangsa Indonesia? Apa bedanya kita dengan binatang? Jika kita melakukan kekerasan ya, atau bahkan pembunuhan gitu. Apapun alasannya, konflik kekerasan itu tidak boleh terjadi. Karena itu adalah awal kehancuran bangsa. Terlalu lelah ya, kita dihadapkan dengan konflik kekerasan. Entah apa yang terjadi pada bangsa kita sehingga kekerasan seolah tiada putusnya. Bangsa kita sudah banyak lupa terhadap nilai luhur Sumpah Pemuda sebagai pemantik semangat perjuangan kebangsaan. Maka kita sebagai pemuda-pemudi yang hidup di abad 21 harus menggelorakan kembali semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita boleh beda suku, ras, bahasa, budaya, pulau, dan agama. Tapi kita tetap satu. Anak-anak Indonesia yang lahir untuk melakukan revolusi besar sebesar-besaran ya. Sehingga bangsa Indonesia segera berjaya dan disegani dunia internasional. Jika kesadaran persatuan dan kesatuan terpatri dalam diri bangsa Indonesia, niscaya perbedaan dalam beragam bentuknya tidak akan terjadi penyulut konflik kekerasan. Kita harus benar-benar hadir dalam kesadaran yang utuh. Hanya dengan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia bisa berjaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari Sumpah Pemuda kita tidak hanya bisa belajar semangat persatuan dan kesatuan bangsa, tapi lebih dari itu bagaimana tekad kebangsaan kita untuk terus memajukan bangsa Indonesia tidak pernah pudar. Seperti itu. Jadi sebab di balik semangat kesatuan dan persatuan bangsa melalui satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa adalah cita-cita leluhur kemerdekaan dari dalam diri pemuda. Mereka ingin Indonesia berjaya dan merdeka. Maka sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu bangsa Indonesia merdeka. Hari ini kita harus mampu membaca pesan Sumpah Pemuda dengan konstruksi bahwa di balik itu ya, di balik satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, ada impian besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta disegani dunia internasional. Sehingga bangsa dan negara kita, Indonesia, eksistensinya benar-benar diakui dunia. Gitu. Kita harus selalu menggelorakan semangat Sumpah Pemuda sebagai alur gerak setiap perjuangan kita. Jadi lebih-lebih pembacaan yang utuh terhadap Sumpah Pemuda sebagai pemantik semangat perjuangan untuk terus membenahi bangsa Indonesia agar segera berjaya. Pemuda adalah harapan satu-satunya yang membawa Indonesia berjaya. Saudara-saudara sebangsa setanah air dari ujung sampai Merauke, dari Mangas sampai Pulau Rote. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah saudara. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang kaya. Kita adalah generasi emas Sumpah Pemuda. Kita adalah bangsa yang akan menggegerkan dunia dengan kemajuan teknologi, pendidikan, ekonomi, politik, dan kekuatan militer yang kita miliki. Semangat bangsaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita bangun kebersamaan atas dasar semangat nasionalisme yang tinggi. Kita boleh beda, tapi tetap anak-anak Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan Indonesia. Bung Karno pernah berujar, "Beri aku 10 pemuda, makan aku guncang dunia." Maka akan kuguncang dunia, intinya gitu. Maka kita sebagai pemuda Indonesia abad 2021 ya. Abad 21 ya, kita buktikan. Jadi kita sebagai pemuda Indonesia abad 21, kita buktikan kepada dunia bahwa pemuda Indonesia mampu menggerakkan kemajuan Indonesia melampaui batas ruang dan waktu. Dengan semangat heroik pemuda-pemudi, mari satukan tekad untuk Indonesia berjaya. Kita harus mampu menggegerkan dunia sehingga nama Indonesia dikenal
di seluruh penjuru dunia, dari ujung barat ke timur dan dari ujung utara ke selatan. Ya. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah-tengah garis khatulistiwa adalah negara besar dan maju bernama Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.